nama saya Piswani Kulsumelmaita sebagai host dan tamu kita Ronald Pandangan yang akan menjadi pemateri hari ini. Baik, saya akan membawa sebuah acara podcast yang berjudul Demokrasi Pancasila. Jadi kita langsung ke pertanyaannya ya. Nah, yang pertama, apa pendapat kamu mengenai demokrasi Pancasila ini? baik bisa ceritanya pendapat saya tentang demokrasi itu adalah Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem yang mengedepankan musyawarah dan mufakat mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam pengambilan keputusan tersebut. Terus apa yang kamu ketahui mengenai sejarah dan filosofi Pancasila? Yang saya ketahui tentang sejarah filosofi tentang Pancasila yaitu Pancasila dirumuskan pada 1 Juni 1945 oleh Soekarno dan sidang PBPKI oleh Soekarno dalam sidang PBPKI sebagai dasar negara mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dalam keadilan sosial. Lalu pendapat kamu mengenai prinsip apa saja tentang demokrasi Pancasila? Kalau prinsip saya mengenai demokrasi Pancasila itu adalah prinsip utama termasuk perlindungan hak asasi manusia musyawarah untuk memufakat kedaulatan rakyat dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagus banget nih. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai kebebasan apa? Kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi Pancasila. Kalau mengenai kebebasan dan kesetaraan itu kayak kebebasan dalam demokrasi Pancasila berarti hak untuk berpartisipasi tanpa mengganggu ketentraman orang lain, sedangkan kesetaraan menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama. Oke. Kalau mengenai demokrasi Pancasila, pasti ada namanya musyawarah mufakat atau pengambilan keputusan bersama. Apa saja yang mengenai musyawarah ini? Kalau menurut saya tentang musyawarah dan mufakat itu, musyawarah adalah metode pengambilan keputusan yang meningkatkan kesatuan bersama, di mana semua orang pihak berusaha mencapai konsensus tanpa voting. Dan tentang musyawarah itu kita memiliki pendapatan yang sama untuk misalnya kita mempunyai beradu untuk pendapatan untuk segala macam bermusyawarah dijadikan satu. Terus mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban, apa pendapat kamu mengenai hak kewajiban tersebut? Nah, kalau tentang keseimbangan hak dan kewajiban itu, hak dan kewajiban harus seimbang. Setiap individu hak atas kebebasan namun juga wajib menghormati hak yang lain. Contohnya nih, kita sekolah, kita hak dong, kita punya kewajiban sekolah, kewajiban khususnya kayak ngerjain tugas, ngikutin sekolah. Nah, hak kita itu adalah menikmati fasilitas sekolah dan menikmati apa yang ada, dan kita menerima kayak hak nilai kita mesti bagus nih, tapi kewajiban kita belajar itu. Baik, penjelasannya bagus banget ya. Ya. Nah, selanjutnya, apa saja peran masyarakat dalam demokrasi Pancasila? Kalau masalah peran masyarakat itu masyarakat memiliki peran aktif dalam partisipasi politik, menyampaikan aspirasi melalui organisasi sosial serta menjaga nilai-nilai Pancasila. Nah, kayak mengenai partisipasi itu kayak gotong royong bersama, kayak kita nih mengadakan gotong royong, kita gotong royong sama, bersih bersama. Habis itu ada terjadinya bencana, kita bantu sumbang dana gitu, contohnya saya. Dan belum mengenai organisasi sosial, kayak sosial itu kayak ke masyarakat ya sih. Iya. Nah, tapi kita mesti berpartisipasi dalam masyarakat itu tersebut. Nah, ya udah. Nah, selanjutnya, apa tantangan dan apa dampak dari pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila terhadap kesadaran politik generasi muda di Indonesia? Itu
seperti apa? Tantangan ancamannya. Iya. Tantangan ancamannya itu kayak tantangan termasuk radiasi Dekat aja ya. dekat aja deh. Iya tadi. Nah, Lalu apa tantangan dan ancaman bagi demokrasi Pancasila ini? kalau mengenai tantangan dan ancaman itu kayak tantangan termasuk klarifikasi penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Nah, guys, saya menggunakan kata ini karena kayak penyalahgunaan. Nah, kita kayak gini ceritanya, lu punya kuasa, lu punya hak, lu punya kuasa. Kayak lu ada duit, lu punya kuasa. Gitu. Dia salah menggunakan dengan cara yang tidak benar. Nah, dari kadang udah jatuh ini, dia kalau partisipasi sama masyarakat setempat, masyarakat bersama, dan tidak mau dengar tentang musyawarah berpendapat, maunya berpendapatnya sendiri juga. Itu dia permasalahannya, itu terjawab takutnya di tantangan ancaman. Itu dia. Dan satu lagi, masyarakat yang tentang penyalahgunaan tadi, habis itu kurangnya partisipasi, itu dia tadi. Di dunia nyata pasti ada yang kayak gitu ya. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila terhadap kesadaran politik generasi muda di Indonesia? Dampak pendidik kewarganegaraan berbasis Pancasila yaitu meningkatkan kesadaran politik generasi dan membangun karakter yang menghargai demokrasi yang keberagaman. Nah, mengenai tentang dampak pendidikan kewarganegaraan pendidikan berbasis Pancasila itu kayak kita nih mempelajari sejarah Pancasila gimana, awal mulanya kita kayak gini, awal mulanya kita terjadinya perang, awal terjadinya kita membangun sebuah undang-undang dan Pancasila. Itu dia dampak dari pendidikan tersebut. Ya. Dan ini pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan demokrasi Pancasila dapat memperkokoh dampak dari pendidikan tersebut. Ya. Dan pertanyaan terakhir nih, bagaimana penerapan demokrasi Pancasila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, mengenai tentang penerapan keberagaman itu kayak penerapan untuk persatuan, penerapan demokrasi memperkuat persatuan dengan menempatkan dialog dan kerjasama dan kelompok masyarakat yang berbeda. Nih contohnya kita mengenai tentang keberagaman. Nah, kita mengenai keberagaman itu kita punya agama, suku dan budaya, ras, bahasa di Indonesia. Nah, kita bakal kayak dipersatukan karena itu kayak apa sih yang namanya ada di keluarga itu? Soal Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bercerai kita itu, mana sih? Itu dia bersatu kita, bercerai kita untuk meskipun kita terjadinya sering kita adanya masalah, kita sama-sama menyelesaikan itu masalah dan tidak ada namanya perbedaan ada, tapi kita tidak boleh merendahkan perbedaan tersebut, saling menjaga, saling menolong, melengkapi apa yang kurang. Itu saja. Jadi, apa ya penutupnya? Oke, baik. Sudah tiba penutupan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dari pemaparan yang kita jelaskan tadi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video